Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi dari kelas 7B ingin menjelaskan mengenai seminar praskripsi yang berjudul Analisis Kemampuan Literasi Sains pada Materi Pencernaan pada Manusia di SMK Bina Husada Mandiri Bekasi tahun 2023 sampai 2024. Pendahuluan, pertama, penelitian yang telah dilakukan tentang sikap ilmiah oleh Handayani 2017 menyatakan bahwa pengembangan kemampuan berpikir dan penguasaan konsep harus seimbang dengan sikap yang muncul dari seseorang. Sebagai hasil proses belajarnya, aspek sikap yang terkait dengan IPA, termasuk biologi, menitikberatkan pada sikap ilmiah. Protestant science harus diarahkan salah satunya untuk menjamin pertumbuhan dan kemampuan belajar bekerja serta sikap ilmiah. Aspek sikap merupakan salah satu aspek yang penting perlu diukur dalam pencapaian kemampuan literasi sains. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya literasi siswa. Ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Bu Eva, merupakan guru SMK Bina Husada, yang menggunakan pendekatan saintifik dengan model konvensional Jigsaw. Dalam proses pembelajaran, guru tidak memberikan sesuatu mengacu pada siswa berpikir. Selain itu, guru IPA belum pernah memberikan soal yang berkaitan dengan literasi sains. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul Analisis Kemampuan Literasi Biologi pada Materi Pencernaan pada Manusia di SMK Bina Husada Mandiri. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa masalah yang diidentifikasi yaitu kemampuan literasi sains tergolong rendah, kemampuan siswa kurang terlatih dalam menyelesaikan soal-soal dan karakteristik literasi biologi, batasan masalah. Ada dua, analisis kemampuan literasi sains kelas 3, materi yang diteliti pada materi sistem perencanaan. Rumusan masalah. Bagaimana kemampuan literasi sains pada aspek pengetahuan, aspek konteks, aspek kompetensi, dan aspek sikap terhadap siswa kelas 3 pada materi sistem pencernaan di SMK Bina Mandiri Bekasi. Tujuan penelitian berdasarkan masalah yang dirumuskan. Tujuan dari penelitian ini yaitu menelitikan kemampuan literasi sains pada aspek pengetahuan sains, yang kedua pada aspek konteks, yang ketiga pada aspek kompetensi sains, yang keempat pada aspek sikap terhadap kelas 3 pada materi sistem pencernaan di SMK Bina Husada Mandiri Bekasi. Manfaatnya yaitu bagi peneliti untuk mendapatkan hasil kemampuan literasi sains siswa kelas 3 pada materi sistem pencernaan. Bagi guru biologi, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi guru biologi mengetahui kemampuan literasi sains pada materi sistem pencernaan. Informasi dan bisa mengetahui informasi tentang kemampuan literasi sains pada materi sistem pencernaan. Selanjutnya, landasan teori. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Berdasarkan letaknya, organ tubuh menjadi organ dalam dan luar. Organ tubuh terdiri dari jantung, ginjal, lambung, dan usus. Yang luar seperti hidung dan kulit. Dan yang kita bahas salah satunya sistem pencernaan. Pencernaan memungkinkan tubuh untuk menerima makanan lalu mengolahnya menjadi nutrisi serta energi yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Proses metabolisme makanan menjadi energi dan nutrisi ini melibatkan sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus, dan anus. Hasil penelitian yang relevan, pencernaan manusia, makanan yang tidak langsung diserap oleh tubuh, melainkan dua macam proses pencernaan, yaitu adanya proses pencernaan di mana partikel makanan yang lebih besar dahulu dipecah menjadi partikel yang lebih kecil, dilakukan proses pencernaan. Proses pencernaan ini adalah proses fisik atau mekanis di perut dan tenggorokan. Pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan yang menggunakan bahan kimia dalam bentuk mengubah atau mengubah bentuk makanan semula yang besar menjadi bentuk partikel yang lebih kecil.
Selanjutnya, kerangka berpikir untuk mengetahui kemampuan literasi sains dari berbagai aspek, yaitu pengetahuan, sains, konteks, kompetensi sains, dan sikap. Hipotesis penelitian. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah penerapan proses sains berbagai sumber belajar yang pada pembelajaran materi sistem pencernaan manusia dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 3 dan bisa memiliki berhasil. Metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan di kelas 3 SMK Bina Nusa Mandiri Bekasi. 2. Metode penelitian. Kompetensi sains harus diarahkan salah satunya untuk menjamin pertumbuhan dan kemampuan kerja serta sikap ilmiah. Aspek sikap merupakan salah satu aspek yang penting dalam mengukur pencapaian kemampuan literasi sains. 3. Subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini seluruh kelas 3 SMK sebagai satu kesatuan populasi ketujuh kelas ini dianggap relatif sama karena memiliki kesamaan antara lain memiliki jumlah jam pelajaran dan fasilitas sarana yang sama, masing-masing mendapatkan materi biologi dengan alokasi waktu yang sama. Sumber pengumpulan data. Pengumpulan data ini meliputi guru dan siswa berupa tes dan akhir pembelajaran setelah observasi kinerja guru, hasil keobservasi aktivitas siswa selama menggunakan hasil angket, tanggapan guru dan siswa, sedangkan metode pengambilan data dan penelitian ini meliputi metode observasi, menggunakan mengambil data tentang kinerja guru dan aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran, bertujuan untuk mengambil data penelitian secara langsung pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran, metode tes untuk mendapatkan data evaluasi belajar materi sistem pencernaan pada manusia. Dalam metode tes ini berupa pilihan ganda. Metode angket digunakan untuk mengambil data tanggapan guru dan terhadap pembelajaran dan dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Lima, teknis analisis data. Analisis hasil pembelajaran siswa dianalisis dengan cara deskriptif, kualitatif, analisis data aktivitas siswa dan kinerja guru. Data aktivitas siswa dan kinerja guru diperoleh dari lembar angkat, kemudian dianalisis secara deskriptif persentase. Analisis data tanggapan guru siswa, data tanggapan berupa pendapat terhadap kegiatan pembelajaran yang langsung dianalisis secara deskriptif kualitatif. Untuk mengetahui skornya, nilai evaluasi akhir, skor yang diperoleh dikali 100 dibagi skor maksimal. Menghitung nilai akhirnya dengan cara nilai tugas tambah 2 bagi 3. Menentukan batas kelulusan individual siswa KKM keterangan kebutuhan minimal di SMK Bina Nusa Mandiri yaitu 6 kurang lebih 2. Data aktivitas kinerja guru dari lembar observasi kemudian dianalisis secara deskriptif persentase untuk menghitung substansi aktivitas siswa digunakan rumus yang tadi guru jumlah aktivitas dilakukan dikali 100 bagi jumlah aktivitas yang diamati, sedangkan untuk mengetahui persentase kinerja guru harus digunakan rumus persentasenya jumlah skor yang diperoleh kali 100 skor maksimal. Setelah diperoleh persentase kemudian ditentukan 3 kategori berikut yaitu interval aktivitas kinerja guru 80-100% itu tinggi baik, 70-79 sedang cukup, 0-69 itu jelek rendah jelek. 3 aktivitas yang data yang siswa yang guru tanggapan siswa dan guru berupa terhadap pendapat yang tadi jelaskan intervalnya. Analisis data tanggapan siswa dan guru, data yang siswa guru berupa pendapatan kegiatan pembelajaran yang berlangsung secara deskriptif kualitatif.
Selanjutnya itu keabsahan data. Uji keabsahan data dapat dalam penelitian ini berdasarkan afirmasi William Wiersma mengatakan afirmasi dalam uji kredibilitas dinyatakan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Teknologi ini teknik pengumpulan data dan waktu. Teknologi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara pengecekan data dengan telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang dimintakan sepakatan. Teknologi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data sumber yang sama, misalnya mengecek data bisa melalui cara observasi dokumentasi bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda. Peneliti 73 ini melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Termasuk waktu data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari saat teknologi masih segar akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, evaluasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil menunjukkan penghasilan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga dikun kepastian. Baik, terima kasih. Ini sampai dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada yang disalahkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.